Ya, kalau saya ditunjuk jadi pengacara Nizam, kemudian pengacara ayahnya, Bang Anwar Satibi, memang kami pada hari Senin kemarin mendampingi gitu. Setelah kami pelajari, ternyata yang dilaporkan itu terkait dengan penelantaran anak gitu. Kemudian adanya RDP yang dimana kita melihat terlalu gegabah Ketua Komisi 3 memerintahkan agar jangan menerima laporan kita, kemudian memproses ini, kemudian mengatakan ayahnya Nizam ini gangster dan lain sebagainya. Biar bagaimanapun mensrea dari niat untuk membunuh atau niat jahatnya itu tidak ada. Dan Anwar Satibi adalah orang yang melaporkan eh, TR ke polisi, Teri Nida ya, itu ke Teni Nida, itu Teni Rida ke Polres ya, mulai kasus penganiayaan pada tahun 2024 dan sudah naik sidik ya. Nah, kemudian kan jelas Kapolres Sukabumi dalam paparan di DPR mengatakan bahwa tempusnya itu adalah tanggal 18 jam 18.21 sampai jam 21.58 kalau nggak salah, dimana sebelum itu saksi tukang urut jelas-jelas tidak melihat luka lebam ataupun luka yang memberatkan atau luka badan yang pada saat itu bersih badan ini. Nah, tapi setelah itu ditemukan sama paman atau uaknya itu memang sudah dalam keadaan teraniaya, kena benda tumpul dan air panas. Nah, dan posisi ayahnya itu tidak di situ. Makanya kalau bicara dari hukum pidana ini, mereka melakukan locus tempusnya itu, waktunya itu di mana, kapan, dan kurun waktunya itu kapan gitu laporan ini gitu. Nah, memang ada beberapa chat yang sebenarnya tidak ada kaitan di sini, mungkin seolah-olah adanya perencanaan kayak sebenarnya bahasa komunikasi yang tidak ada kaitan dengan kematian gitu. Itu hanya antara mantan dengan mantan, perselisihan hanya membentuk empati sehingga mereka sebentar. Hah? Jadi ini Kapolres Sukabumi sudah menyatakan bahwa pelaku itu adalah TR, Ibu Tiri gitu. Nah, kemudian terkesan DPR ingin memaksakan diproses laporannya Krisna gitu. Saya udah katakan kepada teman-teman, Kris, kamu ini kan pengacara. Ini orang tuanya lagi meninggal anaknya loh. Orang tuanya udah ngelaporin, bahkan orang tuanya mukul gitu. Jangan dicari kasus-kasus, dicari-cari kesalahan seolah-olah. Jangan dibuat orang ini lagi depresi, diserang atau nggak ada kaitannya. TR ini nikah tahun 2012-2013. Anak umur 8 bulan dia bawa anaknya pergi. Anak itu dititipin ke uaknya, neneknya. Kemudian anak itu usia 9 tahun dikembalikan ke ayahnya untuk sekolah di pesantren. Nah, dengan sekolah di pesantren otomatis terbuka, nggak ada apa-apa. Dan kemarin dia itu kesini bukan gara-gara tinggal di rumah orang tuanya, tapi gara-gara dia liburan puasa. Nah, jadi tidak ada niat anaknya dibiarkan mati atau untuk dibunuh, tidak ada. Jadi beda kalau misalnya kasus yang Radit di Lombok, itu kan ada tim lawyer dan korban. Mereka meyakinkan bahwa di RDP juga perkara gini. Makanya saya minta RDP itu jangan dijadikan ajang persidangan untuk mempengaruhi hakim, jaksa maupun polisi. Karena polisi bekerja secara profesional ya.
Artinya dalam olah TKP, scientific crime investigation itu ya, dengan ilmu, dengan teknologi, dengan cara-cara kepolisian yang canggih untuk bisa menyesuaikan persesuaian alat bukti, barang bukti itu, bahwa memang di olah TKP itu ada misalnya beberapa jejak kaki, sidik jari gitu. Makanya polisi menyimpulkan jangan hanya gara-gara keyakinan ibunya dia nggak membunuh sehingga menyalahkan polisi, kemudian polisi dipanggil untuk apa. Ini beda, ini akibat adanya kayak kasus narkoba yang dimana RDP juga akhirnya dampaknya tuntutan jaksa seumur hidup mungkin atau mati, tapi ponisnya 5 tahun. Ini ya, dari dulu saya itu ketika nangani narkoba, yang namanya hakim di PN Mahkamah Agung itu termasuk kurir pun dihukum seumur hidup. Kurir tujuannya adalah ada aspek jerah, efek jerah buat para pelaku. Itu dianggap kejahatan internasional gitu. Nggak boleh kok baru jadi kurir, mau baru jadi kurir juga selama kau kurir jual narkoba tetap aja dianggap gembong narkoba internasional. Itu jadi kejahatan internasional gitu, lintas negara. Jadi DPR nggak usah mencampuri hukum, masalah polisi menghukum berat maupun pengadilan. Ini bukan kasus biasa. Itu kalau kasus narkoba gitu. Kalau di luar negeri itu cuma 2 gram di Malaysia hukuman mati. Indonesia aja sampai ribuan butir berkilo-kilo nggak mau atau marah kalau dihukuman mati, ya kan? Nah di sini akhirnya belajarlah mereka terhadap RDP. Kita anggap RDP terhadap Ayah Nizam ini berat sebelah, makanya kita hari ini mengirim surat kepada pimpinan Komisi DPR, Wakil Ketua Bidang Hukum ya, Pak Supni Ahmad Dasko Ahmad, minta diadakan RDP ulang. Bahkan kita juga minta diperiksa ke Dewan Kehormatan DPR untuk memeriksa siapa-siapa aja anggota Dewan yang saat itu memanggil sepihak Bapak Kapolres Sukabumi, kemudian membuat seolah-olah mereka sudah dihukum tanpa melalui proses, sehingga Kapolres langsung mengambil sikap untuk melakukan penyidikan, mungkin akan penyidikan dan bahkan bisa menangkap klien kita hanya gara-gara WA ataupun gara-gara saksi-saksi yang merupakan adalah uwa atau sepupu atau saudara beda bapak yang memang ada persoalannya sehingga jelas memberatkan. Nah, di sini kita anggap tidak adil. Sama saja kasus yang penjamret, menjamret yang kemudian dikejar oleh suaminya, kemudian jadi tersangka kan? Apa bedanya? Bapaknya yang melaporkan TR, kemudian ngapain lu pegang-pegang kaos kaki? Bukan pegang-pegang kaos kaki. Cuci dulu tangannya. Nah, terus akhirnya saya anggap tidak objektif gitu. Karena mereka hanya asumsi praduga, kemudian mencari panggung, terutama KPAI gitu. Bu, ibu ini KPAI dengan orang curhat ini nama keluarga. Sekarang kalau misalnya tiba-tiba kejadian Nizam begini, KPAI pergi curhat dengan mantan istri yang udah berapa tahun ya? 13 tahun berpisah. Kemudian dia, ya namanya orang cerai itu jarang bicara baik-baik, pasti yang tidak baik. Tapi dia nggak mikirkan kan bahwa Nizam itu selama kecil sampai besar kan yang biaya itu bapaknya. Nah, dan guru agama kan mengatakan dia adalah calon ulama gitu, dia katakan pintar. Makanya saya bingung gitu, apa kaitannya laporan penelantaran anak itu, padahal bagaimana dia melantarkan anak? Makan semua sehat, pergi pun sehat. Kalau mengatakan, ditanya nih, aku satu pertanyaan, udah ada komunikasi dengan Ibu Tir sakit? Ya memang dia tahu karena diinformasikan. Kenapa bilang bahwa ya jaga-jaga kalau mati ikhlaskan saja ya? Itu merupakan bahasa untuk empati gitu, seolah-olah kan banyak orang yang aku sakit izinnya kalau aku, padahal nggak mati. Supaya jangan mati dong, panjang doa. Itu kan hanya bahasa trik komunikasi. Karena bapaknya adalah mantan pedebus, ya mungkin namanya pendebus itu kan kebal badan kan. Ya kalau ada dia sedikit cara bahasanya atau ngelawan emosional, itu biasa-biasa saja gitu. Karena mereka mempertontonkan ya. Tapi bagi mereka udah terbiasa. Nah sekarang menjadi pertanyaannya,
Saya tanya sama Pak Polisi, Pak, ini orang meninggal kenapa? Karena diancam, karena kekerasan, atau karena sakit? Belum tahu jawabannya ya. Tolong bertanyakan jangan secara detail aja gitu, apa perannya gitu. Karena saat pembunuhan terjadi, kekerasan terjadi, ayahnya itu tidak di kota itu dan tidak berada di samping itu. Kalau menyangkut sakit memang sakit, bisa dibuktikan. Kalaupun tidak berobat pada saat parah, ya karena, jadi gini, mereka tiba malam, harusnya malam itu masuk rumah sakit, karena puasa hari pertama, nggak ada dokter, takutnya nggak ada apa, masuk besok ya. Kalau di kampung tuh biasa. Takut kalau di jalan naik motor ada harimau, atau ada mobil, atau ada kecelakaan, ada mobil bus besar, mereka datang besok. Nah, tiba-tiba anaknya meninggal ya. Anaknya meninggal bukan gara-gara bapaknya nggak bawa ke rumah sakit, karena dianiaya oleh TR, ya, sehingga anak ini memang rusak organ tubuhnya. Nah, tapi jangan dianggap yang membunuh itu bapaknya atau bersama-sama atau membiarkan terjadi pembunuhan, tidak. Mereka ini suami istri. Nah, inilah yang dibangun narasi-narasi yang negatif yang sekarang orang seolah-olah menyalahkan namanya Anwar Satibi. Nah, oleh karena itu kita pertama minta satu, agar diadakan RDP kembali supaya berimbang gitu. Karena dampak dari surat yang ditandatangani oleh Ketua DPR, oleh Ketua Komisi 3 dan Kapolres, itu kerjasama yang tidak lain, tidak boleh ada pengecualian selain menangkap dan memproses Anwar gitu. Udah lihat suratnya? Nah, ini akan kita minta gelar khusus di Mabes Polri, Bareskrim. Apakah yang dilakukan oleh penyidik Polres Sukabumi ini udah tepat? Bahkan Kapolres minta petunjuk kepada Ketua Komisi 3 gitu. Padahal atasan Kapolres itu adalah Kapolda maupun Kapolri. Nah, kami merasa Kapolres dalam tekanan sehingga melakukan sesuatu yang harus merupakan suatu perintah. Nah, tapi saya percaya Kapolres Sukabumi adalah Kapolres terbaik, polisi terbaik yang bisa fair gitu. Nah, tapi kalau hanya mengikuti kemauan daripada pelapor, ini kawan-kawan saya semua yang melaporkan ini. Lu nggak kasihan? Ini bapaknya ini, kalau dia pembunuhnya, nanti dalam tidak usah kalian bikin laporan pun akan ketahuan dia membunuh atau tidak. Ini macam-macam dicari kesalahannya. Ini orang lagi dalam kedukaan loh, Krisna, Acong, ya. Ini yang ada, ayo Parhat lawan saya, apa ngapain? Kamu itu Acong, ya, Krisna, aku itu bukan lawan kamu. Aku nggak berlawanan dengan kamu ya. Kamu ngerti nggak, kamu sekolah pengacara udah berapa lama? Masa Parhat lawan Acong? Ya kan? Kita nggak ada lawan. Itu pun keluarga korban, bukan pengacara yang mewakili. Yang wakili keluarga korban itu adalah jaksa, polisi sebagai wakil negara. Nggak ada pengacara juga nggak ada masalah. Nah, kalau macam Anwar didampingi memang karena kalian tuduh-tuduh mau pembunuhan berencana lah, pelantaran lah, KDRT lah. Ya kan? Makanya polisi jangan tanya ke mantan-mantannya. Saya kalau kalian tanya tentang kelakuan saya sama mantan-mantan saya, ya, habis saya semua. Nggak ada baiknya saya, gitu kan? Tinggal di rumah yang saya beli pun mantan bilang rumahnya dia. Ya, hampir semua mantan saya itu bilang bahwa saya cari uang sama mereka. Padahal nggak ketemu saya, nggak ada rumah mereka. Rumah saya yang bangun. Tapi ngomongnya kan jelek, jadi jelek kesannya saya nggak punya rumah, ya kan? Sorry ya mantan-mantan ya, karena saya tuh nggak ada mantan saya, nggak dapat tanda cendera mata. Pihak Komnas Anak juga mengatakan kemarin meminta. Komnas Anak, ngapain kau kompor-kompori? Ini perkaranya anaknya dibunuh, ngapain kau ngejar-ngejar Anwar Satibi? Yang ditanya ke mantannya, yang ditanya ke, kalau TR ditanya pasti dia jelekin, dia nggak akan ngaku membunuh, pasti jelekin bapaknya. Tapi kalau kalian simpulkan dari TR, dari Acong pasti ngomong begitu, dari Krisna, ya apalagi mantan yang udah 13 tahun berpisah, pasti ngomong seperti itu. Makanya hukum itu adil, walaupun dia tutup mata, tapi dia akan mencari kebenaran, keadilan itu pakai hati nurani. Nah, sekarang kalian sadar gak? Saya sama mereka ya, dulu kita membela Cirebon. Kasus Cirebon itu kita anggap tidak scientific crime investigation. Banyak kejanggalan-kejanggalan di situ.
Tapi karena proses, karena di persidangan itu dihadirkan saksi tanpa datang ke pengadilan, saksi di bawah sumpah. Nah disitulah kami pergi untuk membela. Di Mahkamah Agung ditolak, katanya saksinya harus dihukum dulu. Ada hukum baru itu namanya novum. Takutnya nanti semua saksi begini, ditiru kan tidak baik, jadi jurisprudensi yang kurang salah gitu. Tapi kan pesan tertangkap di situ yang terungkap bahwa hanya gara-gara prosedur doang. Tapi kalau saya jadi hakim agungnya saya kabulkan. Nah itu baru lawyer, kita berjuang, ada yang sumpah pocong. Nah tapi kalau yang terjadi di sini sekarang terbalik. Udah lihat Anwar Satibi anaknya dibunuh, mati, bapaknya dicari-cari kesalahan sama Krisna Macong. Ya enggak? Lu pengacara pembela kaum lemah atau kau melemahkan orang lemah, Krisna Acong? Yang bener aja. Bayangkan kita punya laporan 2, ditambah 1 yang dilaporin Anwar. Cobalah pikir gitu. Emang hebat polisi atau DPR menjadikan bapaknya ini sebagai tersangka? Hebat. Kalau misalnya dia terungkap dari laporan kasus yang pertama bahwa dia bersama-sama istrinya menganiaya siapa? Nizam. Saya acung jempol. Tapi kalau kalian mau nanti ini akan ditelepon saya pengacara, itu akan naik sidik sampai akan dipanggil. Lu tahu dari mana? Saya mau datangnya hari Rabu, memang surat dipanggil Senin. Kok lu jadi kayak juru bicara polisi, Hairudin? Ya kan? Katanya sih melalui Rike Dia Pitaloka, nelpon ke Habibur Rahman, akhirnya dapat atensi. Kemudian dengar lembaga KPAI dan lembaga perlindungan saksi. Pak Habibur Rahman, ini mereka ini harus kita laporin. Jangan Bapak lindungi saksi. Emang ngapain dia? Emang kita ngapain? Emang kita orang kuat, orang hebat, tidak tersentuh, tidak terjangkau? Enggak Pak, orang lemah. Cuman tukang bikin gigi palsu. Ya. Jadi jangan cerita-cerita palsu ini Bapak goreng, tiba-tiba Bapak bilang ini kelompok gangster, kemudian Bapak mengatakan bahwa ini harus jadi tersangka, tidak menutup kemungkinan pelapor jadi tersangka. Kalau tidak menutup kemungkinan pelapor jadi tersangka, jangan ada laporan satu lagi tuh. Sekarang orang bolak-balik dalam 3 laporan loh. Ya kan? Pakai lawyer. Sebagian Sukabumi, sebagian Jakarta. Itu main-main gitu. Kan simple. Dari awal kan Pak Habibur Rahman pengen yang simple aja. Jangan pakai begini. Ya. Udah jelas sudah tertangkap TR, kemudian ngapain Lisna pergi ngelapor-ngelapor pakai pengacara ya 20 orang kali pengacara ya kan? Buat apa? Nggak ada Krisna, nggak ada Acong. Negara mewakili melalui polisi maupun jaksa akan mewakili korban itu. Ngapain kalian kayak kecil? Ayo Farhad lawan saya. Emang siapa? Kalian bukan lawan saya. Saya nggak lihat kalian di situ. Coba kau pergi sana umroh 2. Tetap jalan nih perkara. Nggak nunggu kalian. Kan pergi liburan ke Bali sana. Krisna pergi ke Australia sana. Nggak ada. Tetap jalan laporan. Pengacara kayak LSM. Penjarakan, tangkap. Ngapain? Kan mengganggu gue. Akhirnya Pak Kapolres juga bikin surat, ya karena ada surat Komisi 3. Ya, jadi kita akan buat minta RDP kembali. Kemudian minta ke Dewan Kehormatan untuk memeriksa. Bukan begini. Komisi 3 itu kerjanya bukan begini. Bukan main perintah-perintah, ganti Kapolres, ganti ini, nggak begitu. Apa gunanya lembaga? Dalam tes politikal, lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, ada beda-beda kepentingannya. Walaupun mantan pengacara jadi anggota Komisi 3 nggak boleh seperti itu. Ya kan? Nggak seperti itu, ini bukan. Jaga dong kewibawaannya Mahkamah Agung, jaga dong kewibawaannya kejaksaan, jaga dong kewibawaannya polisi. Masa main panggil-panggil? Kalau mau panggil ya komisi levelnya terpanggil Kapolri aja, jangan panggil Pak Kapolres. Nah, nanti kita mau mengirim surat juga ke Irwasum dan ke Biro Wasidik Bareskrim untuk menanyakan apakah sistem penyidik dipanggil langsung DPR ini merupakan politik hukum atau intervensi politik terhadap lembaga kepolisian. Nah, kalau mereka mengatakan biasa, ayo kita akan uji. Pertama kan kita uji ke pra-peradilan tentang laporannya terlalu banyak. Persoalannya sama, intinya sama. Nah, kedua,
Apakah DPR bisa bersikap seperti itu? Kemudian membuat surat tanda tangan berdua dengan Kapolres dan mengatakan tidak boleh ini, tidak boleh ditangkap, tidak boleh dilaporkan balik, tidak boleh menerima laporan kita. Apa seperti itu hukum di Indonesia ini? Saya yakinlah kalau namanya Pak Habibur Rahman, asal dia mengerti dan kita jelaskan dan dia paham persoalan ini, pasti akan berubah. Tapi kalau KPAI ngomong ini penganiayaan apa? Nanyanya kemana? Orang nggak tinggal di kampung situ, mereka nanya juga ngomong seenaknya aja. Tahu nggak kalau mereka bersengketa keluarga bahwa tanahnya nggak bisa dijual gara-gara Anwar nggak bisa menjual, kan kira-kira seperti itu. Jadi nggak objektif lah kira-kira kalau berberat sebelah gitu. Karena kalau menurut saya sih gampang, perkara ini bapaknya kok sebagai korban, sebagai pelapor. Masa mau dibalik jadi pelaku, ya kan? Jangan dibalik-balik, Pak. Kalau ini terjadi, berarti Pak Kapolres karena intervensi, karena tekanan. Saya tahu persis. Dan kami akan laporkan, minta gelar khusus di Bareskrim dan kepada Kapolda Jawa Barat untuk kita teliti. Kalau Kapolri dan Kapolda mengatakan memang itu secara yang benar, baru saya anggap ini institusi polisi. Tapi kalau masih Polres Sukabumi dan penyidik Sukabumi, saya anggap ini akibat intervensi dan pengaruh takut sama Komisi 3. Tapi kemarin masih penyelidikan apa penyidikan sih? Masih klarifikasi, tapi kan pengacara lawan, wah udah naik penyidikan katanya gitu. Apa sih? Berisik. Kalau kamu jadi OLSM atau jadi pengacara gitu. Ya kalau jangan kepo-kepo, cukup polisi aja yang kepo, makanya kepolisian. Betul nggak? Kalau pengacara harus perhatian gitu. Kan Masa Acong bilang, ayo Farhat berhadapan dengan saya. Cong, minggir kamu. Aku nggak nyari kamu. Tanpa kau liburan sana, liburan lebaran sana, ini perkara akan jalan kok. Kalau kita memang punya kepentingan, karena klien kita diperiksa sebagai terperiksa terlapor. Kalau klien lu ya urusan lu sana. Ya. Tapi maksudnya setelah berhasil melakukan klarifikasi kemarin di Polres Sukabumi itu Aduh, di situ pusing semua, dibikin pusing karena WA orang lagi berantem suami istri, mantan suami istri doang. Yang satu ngambek, yang satu bilang kamu gak sayang anak, yang satu juga marah gitu. Kenapa? Wajar dong Pak Polisi, ini bapak ini kawin gak ada surat nikah. Umur 9 tahun dikembalikan ke bapaknya. Ya kalau bapaknya pernah mengatakan ini anak banyak mudaratnya, akhirnya saya ngurus. Di dunia ini gak ada bapak-bapak jaga anak kecil. Kecuali anak orang kaya. Kenapa? Karena bapak-bapak itu nyari uang, ada kerjaannya. Harusnya jaga aja itu anakmu perempuan. Ini yang ada ibunya 4 tahun gak pernah nongol. Baru dibilang bapaknya gak ngerawat. Yang merawat itu wajib adalah ibunya. Kenapa ibunya simpan di bapaknya? Tiba-tiba kejadian ini bapaknya disalahkan. Pertanyaan juga menyalahkan bapaknya. Kenapa gak urus? Ibunya yang salah. Kalau perlu dua-dua dilaporin tuh menelantarkan anak. Saya nggak ada masalah, tapi jangan bapaknya. Udah rugi waktu, bayar uang sekolah, merawat, dituduh pembunuh lagi. Kan terbalik. Yang nuduhnya ibunya lagi, bukannya terima kasih atau bersyukur pembunuh anaknya ditangkap. Ya kan? Tapi maksudnya optimis kemarin dari penyelidikan, klarifikasi penyelidikan. Saya kalau dilihat dari asal katanya pasal untuk penelantaran anak. Ini cukup saksi cuma 1 dan ini ada pengakuan begini bisa. Enggak begitu. Pak, catat ya, ini bukan masalah penelantaran anak, ini pembunuhan anak kandung daripada Anwar Satibi. Yang dilakukan oleh TR yang dibunuh dan sekarang pengacara mereka semua mengejar melibatkan Anwar Satibi. Ya kan? 2024 sudah dilaporin kok itu. Anwar Satibi ini ayah yang baik gitu. Kalau kalian jadiin tersangka tangkap juga bisa. Tapi tidak seperti itu, jangan sampai kasus jambret kedua itu terulang kembali. Ngejar jambret jadi tersangka. Akhirnya kan dihentikan juga laporannya itu kan. Ya ini Indonesia nggak seperti itu, hukum tidak seperti itu. Bang, kemarin Acung juga sempat mengatakan saat pemeriksaan TR, dia bilang membenarkan adanya penantaran, membenarkan adanya penyiksaan. Itu kan strategi mereka aja. Ya kan? Bagaimana yang dilaporin ibunya baru dia membenarkan bapak yang menelantarin kan? Dia minta maaf, saksinya ada kan? Jangan percaya, akan ketahuan kok, nggak ada masalah.
Tapi yang Bapak bilang masuk akal sih Bang, LPSK, DPR dan KPAI serta Komnas Anak baru mendengarkan dari sisi ibu kandung yang dimana udah pisah Iya, lama. udah pisah lama. Dulu dipukul, apa kaitannya dengan persoalan ini? Betul nggak? Kenapa tidak divisum Bang ya? Iya, karena bukan itu hanya wacana aja, hanya opini aja. Karena gara jengkel anaknya yang meninggal gitu kan. Padahal dia tidak menyadari bapaknya sudah melaporkan. Gara-gara laporan bapaknya inilah sehingga ibu tirinya si TR ini masuk penjara. Kecuali bapaknya melindungi, bukannya bolehlah dua-dua dimasuki. Saya juga nggak akan membela dia. Tapi sekarang saya merasa, loh kok saya berhadapan dengan KPAI, LPSK, Ketua Komisi 3, dengan Kapolres, loh Pak ini pembunuh yang dibunuh nih Pak. Pembunuhnya di dalam, Bapak pas gini jahat banget gitu kan, nggak seperti itu. Gini aja, kalau misalnya nanti suatu saat dia proses tidak bebas, kalian semua berhenti jadi pejabat, mau nggak taruhan sama saya? Ya kan? Termasuk Krisna, ntar kalau tidak terbukti pelaku pembunuhan. Ya, tapi laporannya penelantaran anak, tapi kan kesannya kalian kayak sama-sama membunuh, membiarkan pembunuhan, kan seperti itu yang terjadi. Kalau masalah chat pribadi itu pribadi kok. Tidak bisa dijadikan bukti juga. Bukan tidak jadi bukti, ngapain gitu. Dia berantem ya, anakmu nanti ya doain aja ikhlasannya kalau mati. Mati beneran gitu kan. Tapi apakah gara-gara ini dia mati? Kan tidak, gara-gara dibunuh kan. Kan paparan Kapolres jelas bahwa kondisi anak sebelum jam 18.21 menurut tukang urut bersih. Kemudian jam 21.58 nah baru lebam dan luka. Kemudian besoknya harusnya ke rumah sakit malam, dibawa baru jam 8. Meninggal kan? Meninggal dunia tanggal 19. WA ini tanggal 15. Gitu. Kenapa nggak bikin BPJS? Pak, BPJS itu ya kan perlu KTP, surat keterangan, kartu keluarga dan sebagainya, itu ada di rumah, udah dijelasin sama dia. Pokoknya saya minta jangan mencari-cari, mencocok-cocokkan. Memang diklarifikasikan. Orang aja kalau saksi masih berkeluarga nggak jadi saksi. Ini mantan istri yang tidak satu rumah, yang menitipkan, yang memberatkan beban gitu. Kemana aja kamu Lisna selama 4 tahun ini ya? Teman-temanku, tolong kalian kembali ke jalan yang benar. Kita pembela kaum lemah. Bukan kau serang-serang terus kalian yang aparat apa masukin penjara ya. Diuji aja. Hari ini pun kalaupun dia tidak ditahan ya, kan kalau dihukum salah kan masuk penjara juga gitu. Saya kalau dapat klien, kalaupun misalnya orang katanya mau bayar sepedan, saya nggak perlu ditahan kok. Atau nanti dihukum orang pasti masuk juga. Bahkan dengan tidak ditahan malah orang ingin mengganti kerugian. Selesai kan? Itulah upaya restoratif justice yang sebenarnya gitu. Ini terbalik. Anaknya mati, yang bunuh ibu tirinya mau bapak kandungnya mau dipenjara kan gitu. Makanya ketika tanda tangan BAP dia berdoa, laknat aku ya Allah kalau aku punya niat membunuh anakku. Kan ada baca doanya, nanti saya kirim videonya kan. Tapi waktu kemarin pemeriksaan di klarifikasi kemarin, ada gak sih kecurigaan dari Om kepada penyidik yang menyalah-nyalahkan, nyari kesalahan gitu? Penyidik nggak ada, cuman penyidik membiarkan klarifikasi orang-orang itu ini. Jadi sekarang bapaknya diserang oleh 2 mantannya gitu. Mantannya ini satu pengen bapaknya masuk penjara juga, ngaku melantar. Melantarkan anak apa? Hanya gara-gara dia mau urus BPJS? Tidak, 2024. Dan memang satu kewajiban kau harus baik 10 kali lipat karena kau pernah dilaporin menganiaya. Ya kalau yang bunuh aja anakmu itu. Itu kan hanya ngejek, bahasa satirnya lah gitu. Bukan bahasa bunuh beneran gitu kan, hanya bahasa kamu nggak sayang anak saya. Kamu pernah mukul anak saya, mau bunuh aja gitu. Tapi kan nggak ada kaitan, nggak akan terjadi pada saat pembunuhan. Tapi di saat bapaknya nggak ada, dibunuh beneran. Nah sekarang merasa pernah dipukul, mana buktinya dia dipukul? Ya kan? Itu hanya mencari alasan pemaaf. Ada yang ngajarin, seolah-olah wajar. Dari KPI juga nanya seolah-olah, emang kalau dipukul boleh membunuh anaknya? Enggak lah, pokoknya gitu aja. Hukum yang berat mereka dan lindungi Anwar Satibi. Mungkin kalau untuk saya baru percaya kalau gelar di Bareskrim nanti maupun di Rewasum maupun di RDP nanti kita baku adu, kita pengen lihat ahli-ahli pidana dalam menyikapi masalah ini. Jangan ahli-ahli kompor yang ngomong-ngomong kayak main gosip. Ngapain kau Cong? Parhat lawan saya. Lawan apa? Kamu siapa? Ya, nggak tahu berenang kamu. Oke, yuk udah.